Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita bersyukur masih diberi kesempatan dalam tubuh yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari yang indah yang Tuhan berikan. Dan kami percaya kalau kami ada boleh sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan. Dan bukan satu kebetulan, ya rencana-Mu boleh genap dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk diberkati, siap untuk berubah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya ingin menyampaikan tentang bangun atau tidur. Ini satu keadaan yang sangat berbeda, saudara ya. Orang yang bangun dan orang yang tidur. Nah, kalau saya beri satu contoh, mungkin di dalam rumah itu terjadi kebakaran. Tapi kalau orang pada belum tidur, dia mengetahui, wih terjadi mara bahaya. Tapi kalau sudah tidur nyenyak, tahu-tahu berapa kali kasus-kasus seperti ini terjadi, mati terbakar. Nah, secara rohani kita akan melihat di dalam Roma 13 ayat 10 sampai 14. Roma 10 13 Roma 13 ayat 10 sampai 14 demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasannya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang menembak harimau dengan peluru bius sampai akhirnya harimau itu tertidur. Orang berani datang, orang berani dekat, orang berani mengangkat sebab harimaunya dalam kondisi tertidur. Tidak ada ketakutan. Tapi kalau harimau itu bangun, ya jangan coba-coba saudaraku. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat Roma 13 ayat 10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ini satu hal yang perlu kita memahami, melaksanakan saudaraku, sebab sebagai orang beriman, kita tidak dilihat rajinnya ke gereja saja, rajinnya pelayanan saja, tapi apakah kasih kita bisa terasa berdampak kepada sesama kita. Ya. Orang tidak bertanya, saudara, kamu pelayanan ya? Kamu. Tapi
dari kita ibadah, dampak dari kita pelayanan, dampak dari kita percaya kepada Yesus, cinta Tuhan, itu dampaknya kita mengasihi. Orang bisa melihat begitu. Dan memang di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, pengharapan iman dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Nah, kita baca 1 Tesalonika 3 ayat 12 tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 13, tapi yang kita baca 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi saudaraku, kalau kita sudah menerima kasih, ya, awalnya kita dilayani oleh seseorang sampai kita bisa mengenal dan kita bisa melihat orang itu, wih, kasihnya luar biasa. Nah, orang tersebut berharap supaya kita juga berdampak, mengasihi sesama, bertambah-tambah dalam kasih. Sebab, saudaraku, kalau kita sebagai murid Tuhan, tandanya adalah saling mengasihi terhadap sesama. Ya, Yohanes 13 ayat yang ke-34, Yohanes 13, 34 sampai 35. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan memberi contoh. Tuhan mengasihi kita, terus kita diminta oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tanda murid Tuhan itu saling mengasihi. Bukan berantem pun, saling berselisih paham, enggak, saudara. Tapi saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini menjadi berantakan, menjadi bubar, sebab hidup di dalam dosa. Dalam Matius 24 ayat 12, dalam terjemahan lama dikatakan, dan sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak, tawarlah kelak. Nah, saudaraku, dan juga sikon yang membuat orang menjadi egois. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3, itu sikon-sikon di akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam kesulitan, sehingga timbul berbagai tindakan-tindakan tanpa kasih. Iri, benci, bermusuhan, egois, tidak menghormati orang tua, tidak mencintai satu dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, firman Tuhan menjelaskan begini, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi begini saudara, kalau hukum Taurat itu imbang, begini, kalau kamu tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Itu hukum Taurat. Nah, hukum Taurat juga menjelaskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudaraku. Itu saudara bisa baca nanti di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39.
Jadi Yesus datang tidak meniadakan, tapi justru menggenapkan hukum Taurat. Jadi kalau orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, itu sudah terlalu, saudara. Kamu tidak mau dirugikan, jangan merugikan. Itu batas dasar hukum Taurat. Ya. Nah, itu begitu, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, dengan kata lain, kita harus hidup lebih dari hukum Taurat, saudara ya. Kita harus hidup lebih dari hukum Taurat. Kalau Taurat tadi dikatakan Tuhan di dalam Matius 7:12 dikatakan demikian, saudara. Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau dihargai oleh orang, ya kita harus menghargai orang lain. Kalau kita mau dihormati oleh orang, kita juga harus menghormati orang lain. Itu hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Nah, tetapi Yesus mengajarkan, sebab itu dikatakan aku datang untuk menggenapi. Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, coba kita baca pelan-pelan di sini, saudaraku, tentang hukum Taurat, ya. Di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 45. Saya bacakan agak panjang, enggak apa-apa, saudaraku. Matius 5:38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi kalau kita dikasih oleh orang lain, kita juga mengasihi, ya, mengasihi, saudaraku. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini lebih daripada hukum Taurat, saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan, itu tadi sampai 45. Nah, sekarang kita baca lanjutannya 46. Nah, saudara perhatikan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudaraku, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya melakukan hukum Taurat. Jadi
Aku tidak mau merugikan orang lain, tapi orang itu jangan merugikan saya. Itu hukum Taurat. Tapi kalau seandainya orang itu merugikan, kita diberi pelajaran oleh Tuhan Yesus, jangan kita membenci, tapi justru kita mengasihi. Itu kegenapan, digenapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di muka bumi. Jadi pada waktu Yesus mengalami sengsara, justru dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Ini orang jahat, sudah tidak dibalas. Dan Tuhan memberi contoh. Allah memberikan hujan bukan hanya kepada orang yang baik saja, tetapi juga kepada orang yang jahat yang tidak mengenal Allah. Jadi ini saudara. Ya. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut Roma 13 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, hal ini ya, ayat 11, hal ini haruslah kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan, saudara? Mengasihi. Ya. Dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Sebab kita sudah mendengar, kita diajar tentang kasih, sekarang tinggal prakteknya. Ya. Tinggal melakukan, sebab pada dasarnya manusia suka mendengar, tetapi sulit untuk melakukan. Ya. Kalau saya tanya, enak mana sih? Dikasihi atau mengasihi? Dikasih itu kita mendapat. Kalau mengasihi kita keluar, saudara. Ya, artinya minus begitu gampangnya. Kalau kita dikasih plus, kita diberi duit, kita menerima. Kita memberi duit, kita berkurang. Tetapi saudaraku, kita melihat dalam Yakobus 1, ya, kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai dan 25. Yakobus 1 22 dan 25 demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, saudara perhatikan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Justru di saat kita kita mendengar, memang pada waktu praktek itu ada pengorbanan. Saya beri contoh yang sering terjadi, saudaraku. Kalau kita dibenci, dijahati oleh orang, terus firman Tuhan, apa yang kita dengar, jangan membalas yang jahat dengan jahat. Ampuni, kasihi. Kalau musuhmu lapar, beri makan. Kalau musuhmu haus, beri minum. Waktu kita dengar, sama kita mempraktekkan beda. Nah, tetapi kalau kita mau melakukan, dikatakan di Yakobus 1:25 dikatakan, saudaraku, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Justru di saat kita mempraktekkan firman Tuhan, kita mengalami kebahagiaan. Kita mengalami sukacita. Haleluya. Nah, dikatakan dalam Lukas 11:28, Lukas 11 ayat 28, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Ia menyaut, ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Haleluya. Dikatakan lebih kita diberkati. Yakobus 1 tadi. Nah, di sini kita melihat tentang kasih. Kasih, saudara. Kasih
adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Rumah tangga terasa manis setelah menikah sekian lama, masih lekat karena kasih. Saudara. Bukan karena faktor yang lain. Ada orang yang menikah karena faktor kecantikan, gagahnya, ya itu juga tidak bisa diabaikan. Tapi kalau hanya semata-mata itu, pada waktu mengalami kecelakaan atau kena sakit sehingga wajahnya mengalami cacat, kasihnya hilang. Tapi kalau kasih ilahi, kasih dari Tuhan itu menjadi pengikat. Haleluya. Ya. Hal ini akan bisa kita lakukan kalau kita sadar bahwa saatnya telah tiba kita bangun dari tidur. Sekian lama kita menerima, sekian lama kita dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ibadah-ibadah saudaraku. Nah, sekarang ini kita ingin melihat kita bangun atau tidur. Kalau kita bangun, manakala terjadi sesuatu saudaraku, kasih Tuhan itu yang menuntun dalam hidup kita sehingga kita dimampukan ya, untuk menyalurkan kasih ilahi karena kita sendiri mengalami, karena kita sendiri merasakan saudaraku. Haleluya. Nah, orang Kristen sekarang kondisi rohaninya tidak semua saudaraku sedang tertidur. Haleluya. Sedang tertidur. Kalau orang beriman, orang Kristen tidak bisa mengasihi dengan berbagai macam alasan, saudara. Orang itu terlalu jahat, orang itu terlalu menyakiti, orang itu terlalu merugikan dan lain sebagainya. Firman Tuhan menjelaskan orang tersebut belum bangun. Orang tersebut tertidur. Nah, kita melihat sekarang ciri-ciri gereja dan orang Kristen yang tertidur. Ya. Ciri-ciri gereja dan orang Kristen yang tertidur. Satu, gereja tidak peduli satu dengan yang lain. Tidak mau peduli, saudara. Bahkan bisa saling menjelekkan. Bahkan iri, saudara, dengan gereja lainnya. Kalau mendengar gereja lain berkembang, terus timbul sifat iri. Nah, di sini kita bisa melihat, terus akhirnya apa? Yang ditaburkan di mimbar itu fitnah. Mengajarkan jemaat untuk benci. Dan akhirnya saling menjatuhkan. Ini yang berbahaya. Ini ciri-ciri gereja yang tertidur. Ya, gereja yang tertidur. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ibadah, isi khotbahnya hanya membenci satu dengan yang lain, ya, iri kepada gereja yang lain, menjelek-jelekan gereja yang lain, waspada. Gereja itu yang sedang dipimpinnya sedang tertidur. Ya, sedang tertidur. Yang kedua, orang Kristen, istimewa pelayan Tuhan yang tertidur, tandanya sesama pelayan Tuhan tidak akur. Ya, bermusuhan, saudara. Suka menjelekkan satu dengan yang lainnya. Nah, tidak senang melihat si pelayan ini lebih berkembang. Memang kalau Tuhan memberi, saudaraku, sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan memberikan
perumpamaan, diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, diberi 1 talenta. Tapi semuanya diharapkan berkembang 100%. 5 mengembalikan 5, 2 mengembalikan 2, 1 seharusnya hanya mengembalikan 1. Tapi yang 1 ini jahat, yang 1 ini tidak baik, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Nah, orang Kristen, khususnya pelayan Tuhan, jangan sampai seperti itu. Kalau kita melihat pelayan Tuhan yang lain, kok banyak talentanya, bisa nyanyi, bisa nari, bisa khotbah, bisa main musik, kok banyak. Mereka pun dituntut banyak oleh Tuhan. Kita tidak perlu iri, kembangkan talenta-talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan ngurusi talenta orang lain, ya, sehingga lihat begitu iri, tidak suka, dan lain sebagainya. Urusi talenta yang Tuhan berikan, pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan, sebab pada akhirnya Tuhan minta kembali apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, diminta kembali. Ya, yang ketiga, ditandai dengan kemunduran. Ini ciri-ciri orang Kristen yang tertidur. Waktu kali pertama dia percaya kepada Tuhan, wah, dia terlibat dalam pelayanan. Rasanya mati hidup buat Tuhan, kasihnya menggebu-gebu kepada Tuhan. Sudah, gairahnya bukan main. Senin, kalau bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, full dia ada di gereja karena kasihnya, ya, kesungguhannya, nah, ketulusannya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, sekarang bagaimana kondisi kita? Dalam keadaan apa? Masih menyala enggak, saudara? Masih bergairah enggak? Masih mengasihi Tuhan enggak, saudara? Masih pelayanan enggak? Kalau dulu mungkin suka mengunjungi orang-orang yang sakit, memberi nasihat, menghiburkan, ya, membantu secara material, saudaraku. Sekarang bagaimana? Apa masa bodoh? Terserah. Nah, coba kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, janganlah, ini saudaraku, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi, waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, kasih kita bergelora. Semangat kita, saudaraku, ya. Gairah pengorbanan kita. Pokoknya kalau untuk Tuhan korban. Untuk Tuhan berani korban. Tapi setelah sekian lama, bagaimana kondisi kita? Nah, ini perlu dicek. Perlu dilihat. Terjadi kemunduran atau tidak. Tapi kalau masih bergairah, masih semangat, indah. Bahkan seharusnya bertumbuh. Ya, bertumbuh, makin lebih lagi. Haleluya. Nah, dalam hal ini kita perlu menyadari demikian, saudaraku, sebab setan ingin membuat orang beriman itu kalau bisa tertidur. Nah, jangan bergairah, jangan melayani Tuhan, jangan berapi-api, saudara. Jangan korban untuk Tuhan, itu keinginan setan. Kalau bisa orang beriman dibuat tertidur sehingga setan bisa leluasa menguasai hidupnya. Ya, saudaraku, kita melihat setan bisa leluasa untuk memecah belah dan menghancurkan orang beriman gereja kalau tertidur. Tapi saudaraku, kalau kita bangun di hadapan setan,
kita bagaikan pasukan Allah yang sangat ditakuti oleh setan. Ya. Kalau orang Kristen bangun, artinya sadar, siuman, sehingga bisa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, di hadapan setan kita bagaikan pasukan yang siap menghancurkan pekerjaan setan, dan ini sangat ditakuti. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lukas 10 ayat 19 dikatakan, Tuhan memberikan ini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam sorga. Ya, kita melihat Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, di dalam Lukas 11:20, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, di Lukas 10, 19, 20 dan Lukas 11, 20, kalau kita bisa melakukan itu semua, jangan kita bersukacita, tapi tetap sasaran kita, nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Artinya setelah kita mengalahkan pekerjaan iblis, kita tidak sombong, kita tidak mencuri kemuliaan Allah, tetapi kita tetap tinggal rendah hati. Haleluya, haleluya. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan memberi peringatan bagi orang yang sudah menerima keselamatan bahwa waktunya sudah dekat. Bangunlah. Sebab itu dalam Roma 13 tadi katakan, bangun karena waktunya sudah dekat. Kalau saudara berpergian dengan pesawat atau kereta api dan lain sebagainya, mungkin di ruang tunggu, oh masih lama, 2 jam lagi mungkin. Terus tahu-tahu tertidur. Di ruang tunggu tertidur. Waktu ada pengumuman tidak mendengar, tahu-tahu pesawatnya sudah flight. Ya tertinggal. Begitu juga saudaraku, sekarang kita melihat bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya. Nah, ini harus disadari sebab banyak hal membuat orang tidur secara rohani. Dalam kesibukan-kesibukan di dunia ini, dalam keadaan hiburan-hiburan di dunia ini, membuat orang Kristen yang tidak berjaga-jaga bisa tertidur. Bisa tertidur. Dan akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Sadar saudaraku, sadar. Ya, bahwa Tuhan sangat merindukan supaya umatnya terus bertumbuh, sehingga rencana Allah bagi umatnya terjadi. Ya, kita harus sadar. Sebab itu firman Tuhan berkata harus bangun, jangan tidur. Ya. Dunia ini membuat orang Kristen yang tidak berjaga-jaga tertidur, terlelap dalam kesukaan-kesukaan duniawi. Akhirnya saudaraku tertinggal. Ya. Nah,
Kalau kita menyadari bahwa keselamatan sudah lebih dekat, itu artinya begini, tantangan kesukaran makin nyata, makin jelas, bukan makin sedikit, tapi makin banyak, saudara. Ya. Sebab mendekati masa akhir, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, kesukarannya makin banyak, saudara. Makin banyak. Haleluya. Ada masa yang sukar. Ya. Nah, di situ dijelaskan orang akan mencintai dirinya sendiri, egois begitu. Saya ambil contoh begini. Kalau dalam satu keluarga, papa, mama, anak, mungkin anaknya 2, 3. Terus ada satu yang sangat egois, saudara. Gimana rasanya? Tidak nyaman, saudara. Merasa nggak senang. Apa-apa pokoknya dirinya. Apa-apa dirinya. Sehingga dalam keluarga itu merasakan tidak nyaman. Itu baru dari dalam keluarga. Bayangin firman Tuhan mengatakan manusia pada akhir zaman akan cinta dirinya sendiri. Nggak mau peduli dengan yang lain. Saudara bisa bayangkan. Ya. Kadang ini bisa terjadi di gereja. Kalau kita melihat, waduh orang itu kok susah ya. Tapi ya itu kan bukan urusan saya. Itu kan urusannya pendeta. Saudara, tidak, kita nih satu tubuh Kristus yang beranggotakan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya tanggung jawab pendeta, saudara, tapi kita semua harus memiliki persekutuan tubuh Kristus yang manis. Saling memperhatikan. Tapi di akhir zaman justru yang muncul keegoisan, saudara ya. Menjadi hamba uang. Pokoknya duit melulu. Yang jadi ukurannya duit. Lu kenal sama gua menguntungkan tidak? Nah, kalau tidak menguntungkan sisihkan. Begitu, saudara. Nah, firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala jenis kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini yang akan kita hadapi di masa-masa yang akhir. Kesulitan makin banyak, saudara. Orang pokoknya duit, duit, duit. Bangun tidur yang dipikir duit. Memang duit itu perlu, tapi duit bukan segala-galanya. Jangan kita berkata, saya sudah ikut Tuhan tidak perlu duit, keliru. Kita mau belanja beras pakai duit. Kita nggak bisa berkata, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya mau belanja. Mana? Nggak bisa, saudara. Duit dibutuhkan, tapi duit jadi hamba. Duit tidak menjadi Tuhan. Tapi justru di akhir zaman, saudaraku, orang menjadi hamba uang. Ini kesukaran sendiri, saudara. Kesukaran sendiri. Ya. Membual itu suka omong besar, omong kosong, saudaraku. Wah, kalau orang tuh banyak omong kosongnya, saudara. Aduh, tidak menyenangkan. Sombong, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan seterusnya. Ini ciri-ciri keadaan di akhir zaman, ya. Kalau kita mengerti, saudaraku, kita menyadari bahwa kita disuruh bangun, saudaraku, keselamatan sudah lebih dekat, itu artinya kita harus siap menghadapi banyak rintangan, banyak kesukaran. Nah, perlu diingat, makin banyak tantangan yang kita lewati, makin limpah kita mengalami mujizat Tuhan. Jadi jangan kita cuma melihat tantangannya, jangan kita melihat cuma kesukarannya, tapi percayalah bahwa di saat tantangan kesukaran itu kita berjalan dengan Tuhan, kita justru makin melihat banyak mujizat Tuhan. Ya, banyak mujizat Tuhan. Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki, cuma ada 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, mujizat terjadi, saudaraku. Mujizat terjadi, Petrus di dalam penjara.
dikawal, dijaga, dirantai, saudara. Mujizat Tuhan terjadi. Paulus 14 hari di tengah-tengah laut, terapung-apung begitu, kapal tidak makan. Tapi justru mujizat Tuhan nyata terjadi. Sebab itu, kalau kita fokus kepada kerintangan-rintangan, kepada kesukaran-kesukaran, maka mudah sekali orang Kristen mengeluh. Orang Kristen ngomel. Orang Kristen bersungut-sungut saat menghadapi tantangan. Tapi waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, saudaraku, dia percaya dia ada di penjara bukan karena salahnya. 1 Petrus 4:14 mengatakan, maka roh kemuliaan Allah ada dalam hidupnya. Artinya Tuhan yang menyelesaikan. Paulus nyanyi, Paulus bersukacita, mujizat Tuhan terjadi. Coba Paulus ngomel, mati dalam penjara. Tapi Paulus bersukacita. Haleluya. Nah, menghadapi tantangan berarti kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang disediakan bagi umatnya. Nanti saudara baca ya, Kisah 27 ayat 20, Kisah 27 ayat 22 sampai 24. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Paulus memberitahu, ya, di dalam ayat 21, Paulus menyadarkan, coba kamu nurut saya, tidak mungkin terjadi seperti ini. Tapi di sini kita melihat Paulus tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang sekapal. Enggak, saudara ya. Kadang kalau kita mengalami kesusahan, gara-gara kamu kan, kamu enggak nurut sih, gara-gara ini kan. Nah, mulai diungkit-ungkit itu tidak menyelesaikan. Paulus menunjukkan di ayat 21 kesalahan mereka supaya sadar. Bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan. Di ayat 22, Kisah 27 ayat 22, Paulus memberi nasihat supaya bertabah. Bertabah itu artinya tenang. Nah, coba saudara panik semua, sekapal panik. Bisa karam saudara. Kalau dalam keadaan panik orang ke kanan semua. 276 orang ke kanan semua. Mau lompat ke laut, miring kapalnya saudara. Miring. Tapi Paulus menasehati, saudaraku, Paulus memberitahu tenang, tabah. Nah, di dalam keadaan tenang, itu firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 4 ayat 7, supaya kita bisa berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau dalam keadaan panik, nggak mungkin bisa berdoa. Nggak mungkin, saudara. Sebab itu Paulus membuat tenang, keadaan di kapal, tabah. Nah, supaya bisa berdoa. Nah, ayat 23 itu kuncinya. Ya, Paulus mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Saudaraku perhatikan ya, di sini tadi malam malaikat Allah ngomong. Nah, ngomong kan belum terjadi, saudara. Ya, ngomong kepada Paulus belum terjadi. Biasanya orang tuh gak berani menyampaikan. Gak berani, saudara. Tapi Paulus yakin, percaya apa yang diucapkan oleh Tuhan lewat malaikatnya. Dan Paulus dengan iman berkata, jangan takut. Nah, jangan takut, saudaraku. Kita semua dalam kapal ini tidak ada yang binasa. Kecuali kapalnya yang kandas. Kita semua selamat. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi waktu dengar kabar itu, Paulus berani menyampaikan. Yang menjadikan bukan Paulus, firman Tuhan berkata begini. Apa yang kamu ucapkan, itu yang aku jadikan. Bilangan 14 ayat 28. Jadi dikatakan apa yang kita ucapkan Elia sama saudara. Berdoa sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak ada apa-apa. Kali yang ke-7 hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Di tengah keadaan yang terang benderang. 3,5 tahun tidak ada hujan.
terang benderang, saudara. Dalam kondisi seperti ini, Elia tidak melihat fakta. Nah, di sini kita perlu belajar begini, saudara. Antara firman Tuhan dan kenyataan. Kita diberi akal untuk berpikir, tapi akal kita harus di bawah firman. Elia, waktu dia melihat jawaban doanya sebesar telapak tangan, Elia tidak melihat fakta, tapi Elia berkata, hujan deras, hujan besar akan turun. Beritahu pada Ahab, hujan besar akan segera terjadi. Setelah selesai bicara, langsung terjadi perubahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun masalah kita, mungkin jawaban doa kita hanya kecil. Daud jawabannya melihat budak yang hampir mati, tapi seluruh apa yang hilang kembali dijarah oleh Daud. Ya. Sebab itu saudaraku, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan. Dan satu pelajaran yang indah, Paulus dengan kata lain terbelenggu di atas kapal. Tidak berdaya. Tapi Paulus punya tekad. Tangan boleh terbelenggu, badan boleh terbelenggu. Tapi Injil tidak bisa terbelenggu. Sebab itu dia berani berkata. Berani berkata. Kita semua tidak akan binasa. Kita semua tidak. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, intinya saya keliru catat. Oh, jika pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang jahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tidak terbelenggu, saudaraku. Kalau kita berada di tengah-tengah seperti itu, saudara, terus melihat sikot, tidak melihat terang, gelap gulita, saudara, kapal dalam kondisi rusak, dan lain sebagainya. Tapi justru Paulus berdiri dan menyampaikan, tadi malaikat Allah berdiri di sampingku memberitahukan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang kesimpulannya, saudaraku, kesimpulannya satu, praktekkan kasih sebagai bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Gak cukup hanya saya ini murid Tuhan loh, saya ini jemaat gereja A, saya ini ibadah. Gak cukup, saudara. Ya, gak cukup. Sebab apa? Dunia hari-hari ini sedang dilanda krisis kasih, saudara. Nah, orang Kristen, orang beriman, jangan sampai kita krisis kasih, saudara. Tapi justru kita membuktikan ke dunia bahwa kita murid Tuhan, tandanya adalah kita memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus tembus golongan, saudara. Tembus. Nggak peduli kulit hitam, kulit putih, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Kasih Kristus tembus. Haleluya. Kita menolong orang bukan karena satu suku, satu agama. Enggak, saudara. Tapi kita berbuat karena kita sebagai murid Kristus dipanggil menjadi terang, dipanggil menjadi garam. Sehingga berdampak. Tadi dikatakan Tuhan memberikan hujan pada orang yang baik, juga kepada orang yang jahat. Matahari juga kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat. Murid Tuhan berdampak kasihnya kepada semua. Belajar, saudara. 2, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita memiliki kasih Kristus, maka semua bisa diselesaikan. Justru masalah nggak bisa diselesaikan karena kita tidak memiliki kasih Kristus
yang ada kebencian. Masalah tambah besar, bukan tambah kecil. Ya. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita memiliki kasih Kristus, maka semua bisa diselesaikan. 3, sebagai murid Tuhan, dalam sikon seperti sekarang, jangan sampai tertidur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami bangun, kami tidak tidur, kami berjaga-jaga Tuhan. Dan sebagai murid-Mu Tuhan, tandanya kami memiliki kasih ilahi. Dunia sedang krisis kasih ini Tuhan. Bapa yang baik, biar kami sebagai pengikut-pengikut-Mu membuktikan, menyatakan diri kami bahwa kami murid Tuhan, murid yang memiliki kasih ilahi. Haleluya. Ajar dan didik kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami dengan hati yang tulus, yang tidak ingin apa-apa ya Tuhan. Terima kasih. Meteraikan setiap firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku. Sebab di saat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami orang yang berbahagia. Kami tentu rindu sebagai umat-Mu, kami berbahagia. Di saat kami melakukan, di saat kami mempraktekkan setiap kebenaran firman, baik dalam hubungan suami istri, hubungan satu sama lain, sesama saudara seiman, biar kami diikat dengan kasih. Karena kasih menjadi pengikat kesempurnaan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tapi Roh Kudus tolong. Mungkin ada di antara yang mendengar saat ini sedang mengalami krisis kasih. Tuhan Yesus, kasih-Mu sudah dicurahkan rata, biar kami menerima dengan iman kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua yang sudah mendengar. Kami berdoa, Tuhan berkati para pendengar. Berkati saat dia bekerja Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Jadikan berhasil ya Tuhan apa yang dikerjakan. Berkati keuangannya. Tuhan sanggup memberkati dengan berlimpah-limpah. Berkati kesehatannya. Berkati Tuhan. Berkati rumah tangganya. Berkati masa muda dari umat-Mu. Berkati pelayanannya. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan perlindungan kasih sayang. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus yang jahat ini. Sehingga umat-Mu boleh sehat. Sebagaimana jiwa kami selamat, tubuh kami juga sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, dan hidup kami selalu memancarkan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.